bersama-sama kita awali kegiatan yang bermanfaat pada hari ini dengan pembacaan doa yang akan dibacakan oleh rekan kami, Bu Zubaidah. Kepada Bu Zubaidah, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelum kita berdoa, alangkah baiknya kita membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, berkahilah kegiatan yang kami laksanakan pada hari ini. Jadikanlah segala pengetahuan yang kami dapatkan pada hari ini sebagai tambahan amal kebajikan serta berguna untuk pendidikan di masa depan. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah limpahan serta rahmat-Mu kepada kami, serta jadikanlah kami guru yang senantiasa menggerakkan pendidikan dengan semaksimal mungkin. Rabbana atina dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dengan diawalinya kegiatan kita pada hari ini dengan pembacaan doa, semoga dilancarkan hingga selesai dan bermanfaat untuk semuanya. Amin. Amin. Adalah penjelasan teknis kegiatan yang akan disampaikan oleh Ibu Sumiati. Kepada Ibu Sumiati, kami persilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sore ini, Alhamdulillah. Alhamdulillah, ucapan terima kasih tak terhingga ya atas dukungan Bapak Ibu sehingga kegiatan ini mudah-mudahan nanti berjalan dengan lancar. Saya hanya sedikit menjelaskan teknis kegiatan pada sore hari ini. Sebelumnya saya mohon maaf untuk masing-masing sekolah nanti di rename. Misalnya Ibu Romi dari lembaga mana, Romi Strip KB Darul Aulad gitu ya. Bapak Solihin sudah betul seperti Bapak Solihin seperti itu. Jadi nampak kita dari sekolah mana. Itu yang pertama. Kemudian yang berikutnya adalah kegiatan ini ada beberapa sesi. Yang pertama adalah kegiatan penerapan budaya positif di sekolah ini, kegiatan penyampaian materi yang akan disampaikan oleh CGP Angkatan 6 yaitu Ibu Deniwati, kemudian Ibu Madaniyah dan saya sendiri. Kemudian setelah sesi itu Bapak Ibu bisa bertanya, bisa share pengalaman seperti apa pengalaman di masing-masing sekolah setelah kami paparkan materi yang akan kami sajikan nanti. Kemudian akan ditutup oleh doa dan kita akan foto bersama. Mudah-mudahan kegiatan ini nanti bermanfaat bagi kita semua sebagai seorang pendidik menuju pendidik yang profesional. Itu saja. Terima kasih Bu Aina atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya ialah pemaparan materi. Dalam hari ini kami serahkan kepada moderator kami yaitu Ibu Tetiani. Kepada Bu Tetiani kami persilakan. Oke, terima kasih sebelumnya untuk Ibu Nur Aina sebagai MC kita pada kegiatan yang akan kita laksanakan. Oke, baik. Sebelum saya mulai, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Tetiani, berasal dari SMP Negeri 2 Piabung. Saya sebagai moderator pada kegiatan di momen berbagi ini dengan tema menerapkan budaya positif di sekolah. Baik, sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum kita memulai ke kegiatan inti kita pada sore hari ini,
Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan selalu bahagia. Izinkan saya untuk memperkenalkan keynote speaker kita pada kegiatan kali ini. Yang pertama, Ibu Deniwati merupakan salah seorang guru yang mengikuti program calon guru penggerak angkatan ke-6. Terus yang kedua, keynote speaker kita yang kedua adalah Ibu Madania, juga merupakan salah seorang guru yang mengikuti program calon guru penggerak angkatan ke-6. Dan juga yang terakhir, Ibu Sumiati, merupakan salah seorang guru yang mengikuti program calon guru penggerak angkatan ke-6. Oke, terima kasih kepada ketiga keynote speaker kita yang sudah hadir pada kesempatan ini. Untuk kegiatan yang pertama ini, pematerinya merupakan Ibu Deniwati. Apakah Ibu Deniwati sudah berada di forum? Sudah. Oke, sudah siap ya Bu ya berbagi ilmunya? Insya Allah sudah siap. Oke, silakan Ibu, saya kasih kesempatan untuk Ibu menyampaikan materi pada sore hari ini. Ya, terima kasih sebelumnya Ibu Tetiani. Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu semua, Bapak Ibu guru hebat semua. Insya Allah pada hari ini kita saling berbagi ilmu, sharing atas apa yang kami dapatkan dari proses pembelajaran guru penggerak. Nah Bapak Ibu, pada hari ini saya perkenalkan, saya salah satu guru yang berada di SMP Negeri 2 Piabung. Dalam hal ini saya mengikuti program pembelajaran CGP Angkatan 6 Utusan Kabupaten Kepulauan Anambas. Pada sore hari ini saya akan menyampaikan materi tentang positif disiplin. Mohon operator share screen materinya. Baiklah Bapak Ibu, apakah sudah bisa melihat share screen-nya? Sudah Bu. Ya, Bapak Ibu, kembali salam dan bahagia untuk kita semuanya. Kebetulan pada hari ini sepertinya kita beragama Islam semuanya. Ini adalah biografi saya, seperti yang sudah saya perkenalkan pada awal tadi. Saya merupakan salah satu calon guru penggerak angkatan 6. Nah, Bapak Ibu, sebelum kita melanjutkan ke materi, perlu ada kesepakatan kita dalam pemaparan materi hari ini agar kita semuanya saling berinteraksi dengan baik. Maka itu perlu kita saling melakukan komitmen belajar secara bersama. Ini salah satunya. Apakah ada hal yang akan kita tambahkan atau saran dari Bapak Ibu selain dari yang sudah saya tampilkan ini? Gimana Bapak Ibu, apakah cukup atau ada hal yang akan kita tambahkan? Ya. Oke ya Ibu ya. Bapak Ibu tidak ada lagi yang perlu kita tambahkan. Nah, sebelum saya memulai kegiatan kita pada hari ini, saya memiliki satu pantun Bapak Ibu. Mudah-mudahan pantun ini menambahkan motivasi kita untuk mengikuti program ini dalam kegiatan Zoom. Pergi rapat di hari Sabtu, bawa tenda ke depan pintu. Disiplin tempat, disiplin waktu. Itulah tanda insan bermutu.
Semoga kita bagian dari itu ya Bapak Ibu. Amin amin ya rabbal alamin. Amin. Nah, Bapak Ibu, materi yang akan saya sampaikan hari ini yaitu berjudul tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Lanjut. Nah, ini disiplin positif, Bapak Ibu, salah satu pendapat dari Dr. William Glasser. Dr. William Glasser mengatakan bahwa teori kontrol atau teori pilihan itu ada 4, Bapak Ibu. Yang pertama, salah satunya Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Nah, di sini kebetulan kita pada posisi kita yaitu seorang guru. Jadi Bapak Ibu, sebenarnya menurut Dr. William ini kita tidak bisa mengontrol anak kita. Yang bisa mengontrol diri hanyalah diri mereka sendiri. Sebagaimana makna di bawah ini Bapak Ibu. Belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia yang sesuatu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan dengan nilai-nilai yang kita hargai. Nah, Bapak Ibu, jadi dalam kita melakukan disiplin waktu itu, menurut Dr. William itu kita tidak bisa memaksakan kehendak kita kepada anak, mungkin memaksakan kehendak kita kepada teman sejawat kita. Kita hanya bisa mengontrol diri kita, harus bagaimana kita bersikap, harus bagaimana kita menyikapi anak didik kita itu. Nah, menurut teori kontrol yang kedua, belum yang tadi kembali. Yang kedua, semua perilaku memiliki tujuan. Nah, setiap kita melakukan sesuatu pasti kita memiliki tujuan. Nah, di sini ada 2 tujuan. Yang pertama teori motivasi, yang kedua nilai-nilai kebajikan universal. Nah, dari teori motivasi ini terdapat 2. Motivasi apa yang akan kita lakukan nanti akan lebih lanjut, ini sebagai pemaparan apa yang akan saya sampaikan nantinya. Kemudian yang ketiga, model berpikir menang-menang. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Yang keempat, realitas kebutuhan kita berbeda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Nah, nanti di materi yang ini, Bu, kita akan mempelajari tentang 5 kebutuhan dasar manusia. Nah, nanti kita akan tahu apa sebab anak kita melakukan sesuatu hal. Ternyata itu nanti akan ada ketemu, oh ternyata kebutuhannya yang masih belum terpenuhi. Jadi dalam kehidupan itu ada 5 kebutuhan kita. Nanti akan kita bahas. Next. Nah, di sini sebelumnya kita bahas dulu tentang makna dari disiplin. Berasal dari bahasa Latin disciplina, yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita yang sering kita lihat, yang sering banyak terjadi di sekitar kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan yang mulia. Nah, Bapak Ibu, maksudnya di sini makna kata disiplin telah berubah, sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain. Contoh kita kepada peserta didik kita. Kita selalu memaksa kepada peserta didik kita mengikuti apa yang kita
atur apa yang kita anggap benar. Nah, kita anggap kita memaksakan anak harus begini. Contoh, baju harus dimasukkan ke dalam. Kita menganggap itu disiplin. Tetapi sebenarnya itu adalah merupakan suatu pemaksaan terhadap diri anak. Kita mengharapkan anak itu patuh dengan apa yang kita inginkan. Nanti kita akan ketemu apakah itu baik atau tidak kita lakukan sebagai seorang guru. Next. Nah, ini adalah nilai-nilai kebajikan universal Bapak Ibu. Nilai-nilai kebajikan universal itu adalah nilai-nilai yang sifatnya positif, yang dimiliki oleh setiap manusia, anak kita sendiri. Kemudian nilai kebajikan menurut profil Pancasila seperti yang kita harapkan sekarang, di kurikulum Merdeka Belajar itu kita ingin meraih yang namanya profil pelajar Pancasila. Salah satunya beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Maksudnya ini kita mengharuskan, menginginkan murid kita itu memiliki akhlak yang baik, karakter yang baik. Kemudian mandiri. Anak kita memiliki motivasi sendiri, mandiri untuk mengembangkan dirinya. Nah, bernalar kritis ini maksudnya anak kita memiliki penalaran yang kuat terhadap apa yang dia yakini. Kemudian dia menganalisis, menyampaikan dan menghubungkan pengembangan potensi dirinya. Kemudian berkenebikaan global, bergotong royong dan kreatif. Nah, kita masuk pada teori motivasi. Nah, inilah Bapak Ibu, teori motivasi perilaku manusia. Jadi ada dua hal yang membuat kita melakukan sesuatu hal. Motivasi kita untuk apa melakukan itu? Contohnya Bapak Ibu. Ini saya ingin menanyakan pendapat Bapak Ibu setelah dari pemaparan tadi. Menurut Bapak Ibu datang ke sekolah tepat waktu. Nah, itu untuk apa? Untuk mendapatkan apa? Coba bisa mungkin Bapak Ibu tuliskan di kolom chat kita itu alasan Bapak Ibu. Nah, tadi kecil Pak. Oke, untuk melatih disiplin diri dari Bu Nuraina, Bu Teti untuk mendisiplinkan diri. Bapak Solihin untuk mendisiplinkan diri sekaligus melatih dan memberikan contoh kepada peserta didik. Selanjutnya kita tunggu teman-teman kita yang belum ya Bapak Ibu. Oke. Agar bisa mempersiapkan segala hal yang berkaitan dengan kegiatan sekolah pada hari tersebut. Nah, kita kembali ke slide tadi. Rata-rata sepertinya motivasi Bapak Ibu yang Bapak Ibu tuliskan itu adalah motivasi intrinsik. Nah, Bapak Ibu, motivasi intrinsik itu adalah motivasi yang lahir dari diri kita sendiri, tanpa mengharapkan imbalan apapun. Sebentar Bapak Ibu ada masalah. Pak ngapa dia tidak tampil? Mana screen dia? Oke, maaf Bapak Ibu tadi screen di laptop saya hilang.
Nah, kembali tadi yang motivasi. Ibu operator, kami mohon kembali yang ke screen yang sebelumnya. Yang sebelumnya tadi, Bu, teori motivasi. Nah, teori motivasi manusia itu ada dua, Bu, Bapak. Jadi setelah saya lihat tadi dari jawaban Bapak Ibu, ternyata Bapak Ibu semuanya motivasinya internal atau intrinsik yang memang datang dari diri kita. Nah, motivasi yang eksternal atau intrinsik ini yang datang dari luar Bapak Ibu. Contoh, kita datang tepat waktu mengharapkan pujian dari guru-guru atau mendapatkan pujian dari kepala sekolah. Nah, itu yang dinamakan motivasi intrinsik. Jadi motivasi kita melakukan sesuatu itu datang dari pihak luar karena mengharapkan sesuatu. Nah, itu Bapak Ibu. Next. Nah, menurut Ki Hajar Dewantara, seorang murid itu harus merdeka. Jadi, kita harus membuat anak peserta didik kita itu datang ke sekolah memang karena motivasi intrinsiknya, bukan karena motivasi ekstrinsiknya. Jadi bagaimana kita menciptakan itu? Itulah yang namanya merdeka menurut Ki Hajar Dewantara. Nah, di sini Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintahkan diri sendiri. Nah, disinilah Bapak Ibu sebenarnya tugas kita di sekolah. Kita harus membuat anak itu untuk memerintah dirinya sendiri dalam melakukan sesuatu hal, bukan karena kita. Bukan karena kita yang memerintah, bukan karena kita yang memaksa. Next. Nah, di sini juga kita akan mengenal seperti apa hukuman dan penghargaan Bapak Ibu. Next. Lanjut, Ibu. Nah, di sini dinyatakan kok hukuman oleh penghargaan. Dihukum oleh penghargaan. Penghargaan menurun. Yang tadi. Yang setelahnya, Bu. Oke. Dihukum oleh penghargaan. Penghargaan menurunkan kualitas. Penghargaan mematikan kreativitas. Penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Nah, Bapak Ibu, ini maksudnya Ibu dihukum oleh penghargaan. Jadi contoh salah satu, kalau anak kita mendapatkan juara, contohnya juara yang kita berikan oleh kepada anak yang kita anggap selama ini itu adalah sesuatu yang benar. Tapi menurut William tadi, sesuai dengan apa yang saya sampaikan sebelumnya, itu merupakan menurunkan kualitas anak yang lain. Anak merasa dirinya minder dengan temannya yang mendapatkan penghargaan. Anak yang lain, dia merasa dia tidak pantas untuk memiliki penghargaan atau juara lah taruhnya kita lakukan di sekolah itu. Nah, ternyata itu salah Bapak Ibu yang kita lakukan selama ini. Nanti akan dijelaskan lebih lanjut lagi oleh pemateri kita yang kedua dan ketiga. Di sini saya hanya menyampaikan secara umum saja. Yang kedua, penghargaan mematikan kreativitas anak. Jadi penghargaan ini Bapak Ibu mematikan kreativitas anak yang lain. Contoh, karena setiap anak pasti memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Begitu juga dengan kreativitas yang dihasilkannya. Nah, ini sangat kita sayangkan sekali. Kalau ada hanya satu anak yang menonjol di kelas lain. Padahal setiap anak memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Kemudian penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Nah, ini juga bisa berbahaya Bapak Ibu, seperti yang saya sampaikan. Contoh ada seorang yang memang datangnya itu dia
motivasi dia datang pada pagi, contoh tadi Bapak Ibu semua, tapi tidak pernah mendapatkan penghargaan dari kepala sekolah, mungkin dari guru yang lain karena tidak melihat. Tapi ada satu ketika teman Bapak Ibu yang sering datang terlambat, kemudian dia datang pada pagi hari, kebetulan bertemu dengan kepala sekolah. Lalu Bapak Ibu itu tersebut mendapatkan pujian dari kepala sekolah. Nah, guru yang datang karena motivasi intrinsiknya tadi, dia merasa bagaimana dia yang datang setiap pagi tidak pernah. Tuh. Ya Bapak Ibu, jadi penghargaan itu bisa mengurangi motivasi intrinsik yang dimiliki oleh diri seseorang atau diri peserta didik kita. Lanjut. Nah, bentuk program kebajikan apresiasi. Kebajikan ini atau apresiasi Bapak Ibu. Yang pertama, beri pengakuan secara khusus. Belum? Kembali yang slide tadi, Bu. Beri pengakuan secara khusus, beri pengakuan secara pribadi, beri pengakuan kepada semua murid, beri pengakuan secara konsisten, fokus pada proses. Nah, Bapak Ibu, jadi bentuk program kebajikan ini kita beri pengakuan itu secara khusus. Misalkan untuk siapa, apa yang telah dia lakukan. Kemudian secara pribadi, semua murid. Jadi semua murid itu Bapak Ibu, kita harus mengakui mereka secara bergantian. Jadi tidak hanya satu murid yang menonjol saja, tapi semua murid yang kita ajarkan, kita berikan pengakuan bahwa mereka itu bisa. Kemudian konsisten. Konsisten ini Bapak Ibu secara terus-menerus kita lakukan. Tidak boleh dengan si A, si B saja. Tapi terus-menerus dalam waktu yang panjang. Kemudian fokus pada prosesnya. Next. Lanjut, Bu. Nah, Bapak Ibu, ini ada dua perbedaan hukuman dan konsekuensi. Next. Nah, Bapak Ibu, ini adalah hukuman dan konsekuensi. Perbedaannya. Kalau bentuk hukuman, yaitu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi pada anak. Itu hukuman. Contohnya anak kita membuat tugas, kita cubit, kita jewer telinganya, kita jemur. Nah, itu hukuman yang menyakitkan. Jadi kita harapkan itu tidak harus terjadi. Kalau konsekuensi, sesuatu yang harus terjadi. Contoh, kita membuat peraturan. Kalau terlambat, anak harus berlari 1 kali keliling lapangan. Dan itu harus dilakukan. Nah, nanti kita akan ketemu ke materi yang selanjutnya, Bapak Ibu. Saya tidak akan menjelaskan semuanya. Itu yang akan dijelaskan oleh dua teman saya nanti untuk yang materi selanjutnya. Mungkin untuk sore ini, Bapak Ibu, cukup sekian pemaparan materi saya tentang positif kedisiplinan atau disiplin positif. Mungkin materi yang selanjutnya saya serahkan kepada moderator untuk mengambil alih kegiatan kita pada hari ini. Oke, terima kasih kepada keynote speaker kita yang pertama, Ibu Deniwati. Luar biasa sekali ya ilmunya pada sore hari ini yang sudah berbagi ke kita. Kita belajar disiplin positif di situ, ada teori motivasi. Ternyata motivasi itu banyak ya, bukan hanya motivasi intrinsik. Oke, baik. Untuk mempersingkat waktu kita langsung saja ke materi selanjutnya yang akan dipaparkan oleh keynote speaker kita, Ibu Madaniah. Ibu Madaniah masih ada di forum? Masih ada. Oke, silakan Ibu. Kami kasih kesempatan kepada Ibu untuk menyampaikan materinya. Baik, terima kasih sebelumnya saya ucapkan untuk moderator Bu Tetiani. Ya, sama-sama Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, selamat sore Bapak Ibu guru hebat semuanya. Sebelum kita melanjutkan di momen berbagi guru, ini saya memperkenalkan diri dulu terlebih dahulu ya. Nama saya Madania, saya bertugas di SD Negeri 001 Keramut, tepatnya di Kecamatan Jemaja Barat, Kabupaten Kepulauan Anambas. Saya merupakan salah satu CGP Angkatan 6 untuk tahun 2022-2023 dari Kabupaten Kepulauan Anambas. Baik, saya akan melanjutkan nih tentang budaya positif. Kita lanjutkan materi kita tentang restitusi. Namun sebelumnya kita sudah tadi ini ya, ada kesepakatan komitmen belajar selama saya menyampaikan materi ini. Itu kita matikan mic dulu. Cukup saya mungkin jadi pembicara untuk sore hari ini dulu ya. Baik, kita langsung aja ya. Tadi kan sudah dijelaskan, dipaparkan apa-apa saja disiplin positif, terus yang terkait dengan ini ya, budaya positif yang akan kita ciptakan di sekolah. Nah, pada bab saya ini kita memperkenalkan tentang restitusi. Apa itu restitusi? Jadi kita bisa lihat bersama di sini bahwa restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi atau tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Itu menurut Gosen dalam cuplikannya 2004 ya. Next, kita lanjutkan. Iya. Setelah kita mengetahui itu apa pengertian restitusi, di sini ada kolom ya. Ada identitas gagal, ada identitas sukses. Ada hukuman, konsekuensi. Kalau di identitas sukses itu disiplin, konsekuensi, dan restitusi. Tapi kalau di identitas gagal itu hukuman. Jadi kita bisa lihat bersama. Kalau dalam hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, tidak nyaman untuk murid, anak untuk jangka waktu panjang gitu. Tapi kalau dalam konsekuensi kita menjalankan identitas sukses, disiplin itu sesuatu harus terjadi, tidak nyaman untuk murid, anak untuk jangka waktu pendek. Nah, pada restitusi merupakan pilihan menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu panjang. Terus korban mendapat keadilan. Itu kalau hukuman. Kalau konsekuensi, korban bisa diabaikan. Kalau di restitusi, korban mendapatkan ganti. Nah, pada hukuman murid atau anak akan tersakiti, kalau konsekuensi murid atau anak dibuat tidak nyaman. Di restitusi, murid atau anak mendapatkan penguatan. Nah, pada hukuman perilaku pasif agresif meningkat. Nah, pada konsekuensi penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek. Restitusi, masalah terpecahkan. Nah, pada hukuman sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Pada konsekuensi memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru. Nah, pada restitusi, murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Dan lain sebagainya kita bisa baca ya. Nanti akan di-share juga. Jadi kalau hukuman itu sifatnya negatif, terus kalau konsekuensi itu netral, dan kalau restitusi itu positif. Jadi enak ya menyelesaikan masalah dengan jalan restitusi, itu Bapak Ibu guru harus tahu. Jadi hari ini kita lihat lagi ada 9 ciri-ciri restitusi. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Jadi setiap anak yang bersalah itu tidak sepenuhnya mungkin
dia akan merasa bagaimana gitu terhadap dirinya, tapi dia itu belajar dari kesalahan itu menuju perbaikan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Terus yang ketiga, tawaran bukan paksaan. Yang keempat, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi ketika anak murid kita melakukan kesalahan, nah biasanya kita kan selalu menjudge dia yang bagaimana gitu kan. Terus dia itu tidak pede lagi untuk kembali ke kelompoknya. Tapi hari ini dengan sikap kita melakukan pemecahan masalah dengan menggunakan restitusi itu, anak akan kembali yakinkan diri dia bahwa dia juga yang terbaik dan bisa kembali kepada kelompoknya dengan positif ya. Terus kita lanjutkan dengan keyakinan kelas. Next, Bu. Apa itu keyakinan kelas? Itu keyakinan kelas itu adalah satu kesepakatan ya Bu ya, yang kita buat di kelas kita atau di sekolah kita dalam kapasitas besar ya. Satu tindakan yang kita sepakati bersama keyakinan kelas itu ya, sehingga jika ada satu di antara kita melakukan kesalahan, itu kita kembalikan lagi kepada diri kita. Nah, mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Kita lihat, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter? Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Nah, itu Bapak Ibu yang tahu jawabannya. Untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai keyakinan kelas, lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Next, Ibu. Kita lanjut pada budaya positif. Jadi ada satu lingkaran nih. Budaya positif itu nanti akan menimbulkan lingkungan positif, akan terbentuk keyakinan kelas, dan terjadilah peraturan kelas nanti yang dari hasil kesepakatan ya. Nah, apa itu? Next Ibu, kesepakatan kelas. Ini contohnya. Kita bisa buat nih Bu, kita bisa terapkan di sekolah kita ya. Ini kita contohkan ini. Ada kesepakatan kelas yang sudah dibuat oleh Bapak Ibu guru di dalam kelas bersama muridnya. Nah, di situ ada datang tepat waktu, mengucapkan salam, terus menjaga kebersihan sekolah, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan, aktif dalam pembelajaran, tertib. Atau kami dan guru, murid yang saling menyayangi, kami murid yang semangat belajar, kami murid yang peduli dengan teman-teman. Nah, itu nanti ketika terjadi ada sesuatu hal di dalam kelas itu, kembali kita mengingatkan lagi kepada siswa kita apa kesepakatan kelas kita. Sehingga nanti akan timbul ada masalah tadi, restitusi yang kita jalankan, dan dia mengakui kesalahan dan dia tidak berbuat lagi. Karena apa? Ini kesepakatan bersama. Jadi sifatnya tidak ada hukuman-hukuman lagi ya Bapak Ibu ya. Selanjutnya Ibu, kegiatan pendalaman keyakinan kelas. Kita lihat ya. Nah, ini ada kegiatan pendalaman keyakinan kelas. Tabel T dan Y ya. Di sini ada hormat. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang. Terus bekerja, kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan atau mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan. Diterima dan dimiliki, kami meyakini bahwa sangat penting untuk merasa diterima pada suatu kelompok dan saling peduli satu dengan yang lain. Nah, kita lihat nih, ada hormat, terdengar, terlihat, berperilaku. Nah, jadi coba Bapak, Ibu, di kolom chat nih bisa isi hormat yang terdengar, yang terlihat, yang berperilaku itu yang seperti apa? Coba Bapak Ibu guru hebat
isikan di dalam kolom chat, nanti kita bacakan sama-sama. Bekerja dan apa itu yang tampak, yang tidak tampak seperti. Boleh Bapak Ibu lakukan? Silakan Bapak Ibu. Saya contohkan satu, misalnya hormat nih terdengar ketika anak bertemu kita, dia mengucapkan salam gitu ya. Dengan mengucapkan selamat pagi atau assalamualaikum. Ibu, lanjut Bu. Sudah Bapak Ibu? Atau kecepatan saya menerangkan Bapak Ibu belum mengerti, belum memahaminya? Bagaimana Bapak Ibu? Halo, oke. Bagaimana? Tidak ada yang menjawabnya ya? Apa kecepatan atau tidak memahami materi ini, atau saya yang menyampaikan kurang ini ya Bu ya? Kita lanjutkan saja ya kalau begitu ya. Ya saya harap Bapak Ibu bisa nanti akan diterangkan kembali lah ya dengan pemateri yang berikutnya ya. Kita lanjut aja pada peraturan, apa itu beda peraturan. Di peraturan selalu kembalikan buku ke tempatnya. Kalau keyakinan kelas itu lebih tanggung jawab. Jadi setelah meminjam buku, apa yang menjadi konsekuensi atau tanggung jawab anak gitu. Terus dilarang mengganggu orang lain, tapi kalau di keyakinan kelas itu apa? Menghormati orang lain. Kemudian hadir sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Itu berarti di keyakinan kelasnya menghormati orang lain dan berkomit. Begitu juga dengan selanjutnya ya, dilarang melakukan kekerasan, menggunakan narkoba, bergantian atau menunggu giliran. Itu kalau di keyakinan kelas itu keselamatan, menghormati orang lain, kesehatan ya, untuk kesehatan. Nah, kenapa harus menggunakan masker gitu kalau peraturan ya? Kalau di keyakinan kelas itu untuk kesehatan dan keselamatan. Dan jangan berlari di kelas atau koridor, itu untuk keselamatan dan keamanan ya. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya paparkan pada materi budaya positif kali ini, dan akan dilanjutkan oleh Ibu Sumiati selanjutnya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya dan perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Luar biasa ilmu yang sudah Ibu Madaniah bagikan kepada kita. Dari materi itu kita mengetahui ternyata restitusi itu lebih baik daripada konsekuensi dan hukuman. Dan terus sekarang kita harus bersepakat untuk mengganti peraturan kelas dengan keyakinan kelas. Menurut saya lebih menarik keyakinan kelas. Oke, baik. Kita lanjut materi yang terakhir yang akan disampaikan oleh keynote speaker kita yang terakhir oleh Ibu Sumiati. Apakah Ibu Sumiati sudah siap? Siap. Oke, silakan Ibu Sumiati. Terima kasih kepada Ibu Tetiani selaku moderator pada hari ini. Bapak Ibu masih bersama kami di sini? Mana suaranya? Masih Bu. Oke. Baik, tadi luar biasa sekali penyampaian dari ada Ibu Deniwati, kemudian Ibu Madaniah yang dari Keramut ya, dari Pulau Jemaja.
yang ikut bergabung bersama kita pada petang hari ini. Bu Deni membahas tentang disiplin positif, ada kewajiban universal, kemudian Ibu Madania ada membahas tentang restitusi, dan kemudian keyakinan kelas. Saya yakin Bapak Ibu masih banyak yang bingung gitu kan, apa sih sebenarnya istilah-istilah itu yang dilontarkan oleh Ibu Deniwati dan Ibu Madania. Tapi saya yakin nanti lambat laun insya Allah akan terbentuk, itu terkoneksi dengan konsepnya seperti apa gitu kan. Baik, saya ke bagian apa di sini, kesepakatan kelas sama seperti Bu Deni. Oke, 5 kebutuhan dasar manusia. Sebetulnya ada video di sini Bapak Ibu, tapi karena terlalu panjang saya jelaskan ada saja. Soalnya nanti ada video yang saya mengusir yang sangat menarik sekali, yang bisa membuka hati kita sebagai seorang guru. Saya mau kesempatan itu yang saya gunakan. Jadi menurut teori yang ada 5 kebutuhan dasar manusia. Murid kita juga begitu. Ada 5 kebutuhan dasar yang harus terpenuhi. Yang pertama adalah survival. Survive. Jadi bagaimana kita bisa bertahan hidup, bagaimana kita bisa makan, bagaimana kita bisa selamat dari hal-hal yang membahayakan, itu merupakan kebutuhan dasar manusia. Kita bisa survive dalam bahasa Inggris. Seorang guru juga begitu. Dia membutuhkan gaji, membutuhkan dana untuk menghidupi keluarganya, kan begitu kan. Ketika gajinya tidak aman, tentu akan mempengaruhi kinerja dia. Nah, itu survive namanya. Kemudian yang berikutnya adalah kasih sayang and belonging, kasih sayang dan rasa diterima. Semua orang yang ada di ruang Zoom meeting ini saya yakin mereka butuh rasa kasih sayang dan rasa diterima. Bapak Ibu bayangkan ketika ada dalam satu lokal, ini sering terjadi, sering saya amati, ada satu orang anak yang mungkin dianggap tidak mampu, kemudian di bawah rata-rata dari yang lainnya, dia duduk di pojok kelas tanpa mendapatkan perhatian. Nah, itu merupakan suatu masalah bagi kita. Ya, berarti kasih sayang dan rasa diterimanya belum terpenuhi. Nah, bagaimana kita menjadi seorang guru untuk memenuhi kebutuhan dasar ini? Nanti kalau Bapak Ibu praktek di lapangan, di lokasi sekolah masing-masing, silakan diamati itu. Ada tidak anak murid kita yang seperti itu? Apa kebutuhan dasar mereka yang belum terpenuhi? Sehingga mereka melakukan hal-hal yang dalam tanda kutip kita katakan negatif. Gitu kan? Kemudian yang berikutnya adalah kesenangan. Setiap manusia membutuhkan ini. Membutuhkan kesenangan, rasa senang. Bagaimana kita bisa bahagia, bagaimana kita bisa nyaman, ya. Nah, itu juga termasuk 5 kebutuhan dasar manusia. Kemudian yang berikutnya adalah penguasaan. Nanti ada yang di KB, di kelompok di PAUD, di jenjang PAUD atau jenjang SMP atau SD, itu ada salah satu anak yang Bapak Ibu amati, dia seperti ingin menjadi seorang pemimpin terus. Nah, dia menjadi leader. Siapa yang berani menyiapkan? Saya Bu, saya Bu. Dalam kerja kelompok juga begitu. Atau di dalam bermain, misalnya di kelompok bermain Darul Aulad misalnya. Ada anak yang sepertinya berkuasa. Berarti dia kebutuhan penguasaannya yang harus terpenuhi. Yang harus ditingkatkan lagi. Kemudian yang berikutnya adalah freedom atau kebebasan. Bahwa setiap manusia membutuhkan hal ini. Ada anak yang merasa malas ketika pembelajaran kita. Bosan Bu, pembelajarannya gitu-gitu aja. Yang lain dong. Nah, berarti apa? Oh, kebebasan dia yang belum terpenuhi. Apa sebagai guru kita harus inovatif, kita harus kreatif, harus kita penuhi kebutuhan anak ini. Apa kira-kira yang bisa kita berikan pada anak-anak ini? Dan begitu, ya. Itu. Berarti 5 kebutuhan dasar tadi adalah survive, bagaimana manusia itu bisa hidup, bisa bertahan dengan kondisi ekonomi, kondisi psikologi dan biologisnya bisa terpenuhi, kemudian kasih sayang dan rasa diterima, bahwa saya diterima oleh lingkungan saya diterima oleh keluarga saya diterima oleh teman-teman saya. Nah, bagaimana kita menciptakan anak-anak seperti itu? Kemudian penguasaan, kesenangan, dan kebebasan. Oke. Ini adalah video, saya tidak putarkan, saya sudah jelaskan tadi karena panjang, ada video nanti yang saya mau Bapak Ibu untuk nonton semua sebagai sumber inspirasi kita. Nah, kemudian ada yang dinamakan dengan posisi kontrol. Nah, posisi kontrol. Sebagai seorang guru, kita punya 5 posisi kontrol. Ya. Yang pertama adalah sebagai penghukum, apakah kita selama ini suka menghukum anak-anak kita dengan kesalahan-kesalahan yang kita anggap kesalahan,
yang belum tentu itu bagi mereka adalah kesalahan. Mungkin salah satu kebutuhan dasar mereka belum terpenuhi oleh kita sehingga mereka melakukan kesalahan, bisa jadi kan begitu. Maka ada kita memposisikan diri kita sebagai penghukum. Kemudian ada posisi kita sebagai pembuat rasa bersalah. Seperti apa nanti ada contohnya. Kita suka membuat orang merasa bersalah. Aduh, kemarin kan sudah saya ingatkan, kenapa sih berbuat lagi? Nah, gitu ya. Nah, jadi orang yang kita ajak ngomong, dia merasa bersalah. Iya ya, kemarin kan sudah diingatkan, kok berbuat lagi ya kan gitu. Kemudian kadang-kadang kala kita memposisikan diri sebagai teman. Di SMP saya sering juga melakukan hal ini dalam event-event tertentu terhadap anak murid saya sebagai teman. Sebagai orang tua juga kadang-kadang kita memposisikan seperti ini. Kalau anak-anak kita sudah dewasa, sudah menginjak usia SMP, SMA, mereka kadang butuh teman untuk ngobrol. Nah, kita memposisikan diri sebagai teman. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah sebagai pemantau. Ini peraturannya apa yang di sini? Kalian melakukan kesalahan ini, dipantau, disesuaikan antara peraturan dengan tindakan. Itu pemantau namanya. Kemudian yang paling ideal yang akan kita pelajari hari ini adalah sebagai manajer. Nah, yang diungkap oleh Ibu Madaniyah tadi bahwa ketika kita mengambil posisi sebagai manajer, maka kita harus melakukan restitusi untuk memperbaiki anak-anak kita, untuk menciptakan disiplin positif anak-anak kita. Nah, ini ada video menarik, saya akan share kepada Bapak Ibu, mudah-mudahan menjadi sumber inspirasi bagi kita semua. Silakan disimak. Bentar ya Bu, agak loading, agak lelet. Bapak Ibu sabar karena kondisi jaringan kita. Silakan disimak videonya Bapak Ibu. Apakah terdengar Bapak Ibu? Tidak terdengar Bu suaranya. Kurang kuat ya. Oke. Sudah Bapak Ibu? Belum Bu. Tidak terdengar ya Bapak Ibu ya? Tidak, Bu. Tidak terdengar Bu suaranya. Tidak terdengar ya? Tidak Bu, tidak terdengar. Oke. Kita siasati. Bentar ya, nanti akan kita saksikan di akhir saja. Kita akan buka dari LMD saja. Mudah-mudahan benar. Saya akan lanjutkan lagi.
Oke, nanti akan di akhir mudah-mudahan kita bisa putar videonya, menarik sekali sebetulnya, tapi kondisi teknis video itu tidak bisa kita dengarkan suaranya. Kita buka dari LMS saja nanti. Baik, kita lanjutkan ke segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Restitusi yang disampaikan oleh Ibu Madania tadi, bahwa ada segitiga restitusi, ada 3 tahapan yang harus kita lakukan sebagai seorang guru ketika kita melakukan restitusi pembinaan terhadap anak didik kita. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan, kemudian menetapkan keyakinan. Ini juga nggak bisa ya. Oke, bentar. Iya. Ini adalah ungkapan yang biasa dikatakan oleh anak ketika dia merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Kita bisa mengatakan bahwa berbuat salah itu hal yang manusiawi. Berbuat salah itu hal yang biasa sebagai seorang manusia. Jadi kita tidak di awal-awal tidak ngegas gitu sebagai seorang guru, tetapi ungkapkan kata-kata yang bisa membuat mereka menjadi terbuka pikirannya, gitu kan, bahwa ketika anak melakukan kesalahan itu sangat manusiawi sekali gitu. Oke. Nah, ini kita laksanakan ketika kita melakukan membantu murid mengenali basic, mengenali apa permasalahan yang sebetulnya. Kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tetapi untung kamu tidak lakukan. Kamu pasti punya alasan kenapa kamu melakukan hal itu. Ya, jadi tahapan-tahapan ini sangat penting ketika kita melakukan restitusi. Nah, ketika itu kemudian anak kita giring kepada nilai yang sudah kita diyakini oleh anak-anak. Misalnya tadi di proses keyakinan kelas misalnya. Anak-anak kita giring, misalnya Bapak Ibu ketika masa pandemik kemarin, ada tidak memakai masker itu dari keinginan Bapak Ibu sendiri atau ada yang mendorong Bapak Ibu dari luar untuk memakai masker? Saya ingin satu atau beberapa orang bercakaplah. Siapa kira-kira? Silahkan raise hand-nya. Pada musim pandemi kemarin untuk memakai masker itu apakah dorongan dari luar atau dari dalam Bapak Ibu sendiri? Silahkan Bapak Ibu. Ada yang raise hand? Ya, Pak Solihin silahkan. Kalau menurut saya secara pribadi itu ada 2 yang mendorong saya, dari diri sendiri maupun dari luar. Ya. Dari diri sendiri ya untuk menjaga kebersihan. Dari luar pas pada saat itu kita memang pas pada saat COVID memang diwajibkan untuk menggunakan masker saja, Bu. Ya. Terima kasih Bapak Solihin, luar biasa sekali. Ada yang lain mungkin silahkan, satu orang lagi. Bu Desi, silahkan. Apa kira-kira dorongan apa kira-kira ketika Bu Desi memakai masker di musim pandemi? Ya Bu, yang pertama untuk menjaga kesehatan diri sendiri. Iya. Itu Bu. Ya. Baik Bapak Ibu. Berarti ada satu hal yang saya tangkap dari Bapak Solihin dan Bu Desi. Dan itu saya yakin juga semua Bapak Ibu dan saya sendiri juga yakin. Kita yakini bahwa pada musim pandemi kemarin, masker itu menjadi salah satu alat yang sangat kita butuhkan untuk menjaga keselamatan kita. Ya tidak? Itu adalah keyakinan kita. Kita yakin itu. Nah, karena kita yakin, maka kita melakukannya dengan dorongan dari dalam diri kita sendiri. Itu yang disebut Bu Deni tadi dengan motivasi intrinsik. Nah, jadi apa yang dimaksud dengan budaya positif ini? Kita maunya adalah orang-orang di lingkungan sekolah kita melakukan kebaikan-kebaikan, melakukan hal-hal positif dengan dorongan yang berasal dari diri mereka sendiri. Bukan karena peraturan, ya, bukan karena takut dihukum,
bukan karena takut dimarahi oleh guru, oleh kepala sekolah, tapi bagaimana kita mulai dari guru, kita sebagai seorang guru, sebagai seorang profesional, mengerjakan hal-hal yang positif, hal-hal yang baik di sekolah kita, di lembaga kita masing-masing, tetapi dengan dorongan yang berasal dari diri kita sendiri. Nah, dari diri kita sendiri, dari keyakinan, dari peraturan tadi, peraturan-peraturan dibangun sekolah, kita harapkan lebih naik lagi tingkatnya menjadi keyakinan yang dikatakan oleh Bu Desi sama Pak Solihin tadi. Misalnya peraturannya adalah, kata Bu Deni tadi, bahwa mengeluarkan baju itu, baju keluar dari celana itu, kira-kira bagaimana menurut keyakinan anak-anak? Kita bangun keyakinan anak. Oh, itu tunjukkan tidak rapi, kerapiannya yang dibangun. Nah, ketika saya melakukan ini, saya merasa menjadi orang yang tidak rapi. Maka otomatis ketika motivasi intrinsik itu terbangun dari dalam, tidak ada anak satupun yang akan mengeluarkan bajunya di luar celananya. Sama juga begitu sebagai guru misalnya. Kita datang ke sekolah, apakah karena fingerprint? Datang tepat waktu, apakah karena fingerprint? Itu harus kita tanya kepada diri kita sendiri, kan begitu. Apakah karena takut kepada kepala sekolah? Nanti kalau nggak ada bapak atau ibu kepala sekolah, kita baliknya jam 11 sajalah, atau jam 12 sajalah, aman, kan gitu. Atau kita datangnya jam 8 sajalah, ya gitu kan. Ini yang penting menurut saya di sini. Makanya saya ingin membangun paradigma Bapak Ibu semua. Kita ingin bersama-sama merubah itu, bahwa jangan sampai motivasi-motivasi yang kita lakukan itu berasal dari luar, tapi kita mencoba supaya motivasi-motivasi itu berangkat dari dalam diri kita sendiri. Dan insya Allah nanti efeknya luar biasa bagi kita. Ya, oke. Nah, ini berarti kita mempunyai waktu 30 detik biasanya untuk memikirkan sesuatu itu, untuk mengatasi masalah itu biasanya. Misalnya ketika ada anak berbuat salah, kita diam dulu 30 detik untuk menjaga, jangan sampai, kadang-kadang kita suka panas ini kan, anak melakukan kesalahan langsung panas, jadi tindakan kita tidak sesuai dengan apa yang kita pelajari, restitusi tadi, bahwa ada tahapan-tahapan yang harus kita laksanakan ketika kita melakukan pembinaan kepada anak-anak didik kita. Oke, itu saja mungkin materi saya pada kesempatan hari ini, tapi saya masih penasaran, saya ingin memutarkan video kepada Bapak Ibu. Saya coba buka LMS saya ya. Saya stop screen dulu. Ini tunggu. Bentar Bapak Ibu. Ini, iya. Saya punya video yang akan saya tampilkan. Coba saya share screen sini. Share screen tadi mana? Stop dulu yang itu. Oke.
saya mau Bapak Ibu menganalisis apa namanya ya, merefleksi diri sendiri. Kira-kira selama ini posisi Bapak Ibu berada di posisi yang mana ini? Ada yang bisa menyampaikan satu atau dua orang? Satu orang saja karena waktu kita sudah ini. Silakan Bapak Ibu. Biasanya yang dari SMP ini ya. SMP. Saya Bu. Ya, Pak Solihin lagi, silakan Pak Solihin. Terima kasih Bu atas kesempatan yang diberikan. Ya. Kalau saya lebih posisinya ke menghukum siswa. Karena saya pilih untuk menghukum siswa, mungkin untuk memberikan efek jerah kepada siswa yang bersangkutan agar hal-hal yang telah dilakukan tidak akan diulangi lagi untuk ke depannya. Terima kasih Bu. Ya. Pak Solihin biasanya mengambil posisi sebagai penghukum, ya. Tapi apa alasan Pak Solihin? Mungkin punya alasannya apa? Dia ingin memberikan efek jerah terhadap anak muridnya supaya hal itu tidak dilakukan lagi. Tetapi setelah kita mempelajari disiplin positif, saya berharap ini akan bergeser bahwa untuk membina anak-anak supaya melakukan hal-hal yang positif yang berasal dari dalam dirinya sendiri adalah motivasi intrinsik yang kita kembangkan. Jadi ketika Bapak Solihin dalam posisi penghukum, nanti yang terbangun apa? Yang terbangun adalah paradigma bahwa ketika saya ketika saya melakukan ini, nanti pasti akan dihukum oleh Bapak Solihin. Oleh karena itu saya nggak usahlah melakukan ini, kan gitu ya. Itu ya Pak Solihin ya. Terima kasih Pak Solihin. Dari Ibu KB mungkin silakan, atau dari Asunia, Ibu Asunia, Ibu Aina, kira-kira bagaimana pengalamannya? Dari Ibu Maria ada juga di situ. Silakan. Ya, di pesantren itu kan luar biasa, itu muridnya ada 100 lebih dengan komposisi guru yang masih minim. Saya yakin banyak masalah yang dihadapi di sana. Gimana Bu Aina, silakan. Ya, kalau berdasarkan yang saya amati di sekolah saya atau instansi saya adalah saya berposisi sebagai teman, ya. Dan benar-benar saya rasakan bahwa impact-nya anak-anak itu merasa mereka itu jerah terhadap beberapa guru saja. Jadi kesalahan itu akan terulang ketika beda guru yang menegur. Jadi kalau sama saya, mereka menganggap itu dia tidak akan melakukan lagi kesalahan yang sama. Tapi ketika berhadapan dengan Bu Maria mungkin, atau dengan Ustazah atau Ustadz yang lain, nah dia akan terus mengulang kesalahan yang sama. Jadi memang harus kita ganti ke solusi yang lebih bisa merubah mereka secara dari diri mereka sendiri gitu. Memang harus ada bentuk keyakinan yang harus kita terapkan kepada mereka. Seperti itu. Luar biasa sekali Bu Aina, dari SMP Integrasi Asuniah Palmata ya, dari pondok pesantren. Memang ketika kita memposisikan diri sebagai teman, memang efeknya seperti itu ya. Karena motivasi yang terbangun bukan motivasi dalam diri anak-anak itu sendiri. Jadi ketika mereka menghadapi guru lain tentu akan berbeda. Nah, ketika dengan Bu Aina, karena dia diperlakukan sebagai teman, dia bagaimana sih kalau kita sama teman kan gitu kan, apa yang diminta oleh teman biasanya kan kita kasih kan gitu kan. Tapi ini tidak menjadi jangka panjang gitu bagi anak-anak didik kita. Karena apa? Karena motivasi yang terbangun tadi berbeda itu tadi. Jadi nanti mungkin Bu Aina bisa bergeser ya Bu ya, menjadi dari posisi ketiga tadi kan penghukum, kemudian pemberi rasa bersalah yang efeknya makin dalam lagi kepada psikologis anak-anak, kemudian ke teman, nanti bergeser lagi ke manajer ya, dengan melaksanakan segitiga restitusi. Nanti Bapak Ibu bisa pelajari bagaimana langkah-langkahnya. Dan insya Allah saya sudah mencoba di sekolah saya, insya Allah saya sudah mencoba, saya lakukan kepada anak-anak didik saya, baik dalam tahap keyakinan kelas, kemudian evaluasi yang saya lakukan setiap hari, dan itu perkembangannya sangat signifikan sekali. Jadi karena saya memantau di kelas yang saya pegang itu sangat berbeda sekali, karena ini bertahap ya, karena waktunya juga masih panjang bertahap, jadi saya tidak bisa sekaligus, dan saya amati, saya observasi di kelas-kelas yang saya sudah praktekkan tentang restitusi, tentang keyakinan kelas ini, alhamdulillah perkembangannya sangat signifikan gitu. Jadi perubahan perilaku, kan kalau kayak tabel Y yang Ibu Madania tadi ungkapkan itu sebetulnya begini, ketika ada perubahan perilaku dari yang tidak disiplin, yang disiplin negatif atau yang dari kondisi gagal menjadi sukses, tapi ada terdengar biasanya, Assalamualaikum Bu, selamat pagi Bu, gitu.
Nah, kemudian terlihatnya apa? Oh, guru anak murid lebih santun kepada gurunya. Bagaimana cara mereka lewat di depan guru itu terlihat semua. Maka ada yang dinamakan dengan tabel Y tadi yang disampaikan oleh Ibu Madaniyah tadi. Sebetulnya itu intinya. Jadi ada indikator-indikator yang kita rasakan sebagai seorang guru ketika kita bisa melakukan perubahan terhadap anak-anak didik kita. Nah, itu. Oke, terima kasih Bapak Solehin, Ibu Nur Aina. Saya pikir karena waktunya sudah malam ya, atau ada pertanyaan dari Bapak Ibu, kira-kira bagaimana? Satu saja. Ya, silakan Pak Solihin. Aktif sekali Pak Solihin, silakan. Pak Bahrul mana ya? Ibu-ibu dari SMP Piabung ada yang ditanyakan? Pak Solihin, mic-nya dihidupkan dulu ya, mic-nya dihidupkan dulu. Ini saya langsung ambil alih saja ya Ibu moderator karena waktunya sudah tidak ini. Silakan. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bapak Solihin, cuman sudah dari tadi, cuma baru sempat memperkenalkan diri. Saya dari SD 007 Muntai, baru beberapa bulan saya bertugas di sana. Terima kasih kepada pemateri yang hari ini yang sudah luar biasa memberikan materi dan paparannya. Baik, sedikit pertanyaan yang akan saya sampaikan. Tadi pemateri pertama itu Bu Deniwati menyampaikan bahwasannya manusia itu tidak dapat mengontrol manusia lainnya. Begitu juga kan sebaliknya. Jadi Bu, di kelas yang saya pegang pada saat ini itu kelas 3 SD. Mungkin pertama kali saya mengajar SD. Agak kesulitan bagi saya. Itu ada salah satu siswa yang dominan sekali atau yang sering muncul sekali yang membuat rusuh, membuat ribut di kelas itu. Walaupun sudah beberapa kali saya tegur, masih diulang lagi. Dan sudah sempat juga saya beri hukuman agar siswa tersebut gerah untuk mengulangi lagi. Oh, rupanya tidak diindahkan juga, masih diulang lagi. Kira-kira apa sih solusi atau saran atau ide dari pemateri pada permasalahan yang saya hadapi pada saat ini? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, karena moderator sudah terpental keluar kayaknya. Iya, jaringan kayaknya. Baiklah, saya akan menyampaikan atas dari pertanyaan yang disampaikan oleh Bapak Solihin. Ini yang hubungan dengan siswa Bapak Solihin tersebut. Ya, benar, Bu. Tadi kita belajar tentang 5 kebutuhan yang saya sampaikan di atas juga yang dipaparkan oleh Ibu Sumiati. Mungkin salah satu cara yang harus Bapak Solihin lakukan, bagaimana anak ini bisa mengontrol dirinya sendiri, itu Bapak Solihin lihat dulu, telaah dulu, analisis dulu, kebutuhan yang mana yang belum terpenuhi oleh anak ini. Mungkin itu yang bisa saya sarankan ke Bapak, karena kan setiap anak itu memiliki kebutuhan yang berbeda-beda. Mungkin kebutuhan kesenangan yang tidak beliau dapatkan dari lingkungan keluarganya. Itu juga mempengaruhi si anak, Bapak. Mungkin dia rasa memiliki kebebasan untuk mendapatkan kesenangannya di sekolah. Maka itu dia melakukan seperti yang disebutkan oleh Bapak Solihin tadi. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Mungkin pemateri Ibu Sumiati atau Ibu Madaniyah ingin menambahkan dari pertanyaan Bapak Solihin, saya persilakan. Madaniyah, ada yang tambahkan, silakan. Iya, baik, saya sedikit juga akan menambahkan. Jadi itulah gunanya tadi saya menyampaikan menyelesaikan masalah dengan restitusi ya Bapak. Jadi kita tidak langsung hanya menghukum anak ketika anak melakukan kesalahan, tapi kita lihat lagi kenapa dia melakukan kesalahan itu, seperti yang disampaikan oleh Bu Sumiati tadi, disampaikan oleh Bu Deniwati juga, mungkin ada kebutuhan dasar dia yang tidak terpenuhi. Jadi kita lebih kepada karakter anak, lihat Pak. Insya Allah pasti ada jalan. Kita jadikan diri kita benar-benar ini seperti logonya Pegadaian.
menyelesaikan masalah tanpa masalah gitu. Jadi nanti dia tidak ada beban dan Bapak juga tidak ada beban gitu. Bagaimana kita menemukan solusinya, pendekatan dengan anak. Itu saja mungkin dari saya Bapak Ibu. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Madania, luar biasa sekali dia pakai jargonnya Pegadaian ya. Intinya sama-sama nyaman ya. Sama-sama nyaman. Kita sebagai guru juga nyaman, nggak tensi gitu kan, nggak darah tinggi, anak juga merasa nyaman gitu kan. Artinya begini, kontrol diri yang dimaksud, kenapa kontrol itu hanya kita yang bisa memegang kontrol diri kita. Artinya begini, walaupun sebanyak apapun dorongan dari luar, ya sebanyak apapun dorongan dari luar, misalnya kita dalam mengambil keputusan misalnya, ada kawan ini nasihat ini, ada ibu ini nasihat ini, bapak ini nasihat ini, tapi keputusan tetap di tangan kita. Keputusan tetap di tangan bapak ibu semua. Orang lain tidak bisa mencampuri eksekusi kita, tetapi hanya bisa memberikan dorongan-dorongan tadi, memberikan pemikiran-pemikiran, memberikan wacana-wacana, memberikan pendapat-pendapat. Tetapi saya yakin keputusan akhir tetap pada diri kita. Betul tak Bapak Ibu? Betul ya? Iya. Saya misalnya, saya sering adik-adik ini, saya sering mengajak orang untuk, ayo ikut bergabung bersama saya untuk bergerak dalam bagian saya. Itu tidak semua orang saya ikut bergerak. Karena saya menyadari bahwa walaupun sekuat apapun dorongan yang saya berikan kepada orang berada di sekitar saya, tapi ketika dalam making decision, dalam pengambilan keputusan tetap pada diri itu. Nah itu yang harus kita sadari. Jadi jangan sampai kita terlalu masuk ke dalam sana. Itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan saat mudah-mudahan bisa menginspirasi kita semua. Saya ingin satulah dari SMP Negeri 2 BAPU ini memberikan refleksi lah. Kira kegiatan kita ngapain? Kegiatan kita ada manfaatnya tidak Bapak Ibu di BAPU kan ya? Atau dari KB, dari SMP bisa gimana kegiatan kita? Rosi juga silakan memberikan refleksi tentang kegiatan kita pada hari ini. Silahkan mewakili satu orang. Tidak ada ya. Kira-kira kegiatan kita hari ini ada manfaatnya tidak bagi Bapak Ibu? Silahkan diungkapkan. Mungkin saya Bu. Ya silakan. Ya. Bu Aina dari SMP Asunia, silakan. Ya. Dari serangkaian materi yang telah dijelaskan oleh pemateri kita yang sangat luar biasa, saya mendapatkan sebuah kalimat yang menurut saya sangat ajaib gitu, dan itu menggugah motivasi kita yaitu adalah kita itu harus membiasakan diri kita menerapkan hal-hal yang positif itu berdasarkan kemauan kita sendiri, berdasarkan dorongan, keyakinan kita sendiri. Itu menurut saya itu hal yang mudah diucapkan tapi sangat sulit kita lakukan. Nah, keyakinan itu tuh tidak semerta-merta kita lakukan dengan begitu saja, tapi melakukan pembiasaan-pembiasaan. Jadi memang harus dilakukan dengan konsisten. Jadi memang harus kita lakukan secara terus-menerus dengan motivasi untuk meningkatkan keyakinan diri supaya bisa menebarkan hal-hal yang positif di lingkungan sekolah kita. Seperti itu. Baik, luar biasa sekali Ibu Aina dari SMP Integrasi Asuniah ya. Intinya kita sepakat bahwa hari ini kita mulai dari diri kita untuk melakukan disiplin positif dari diri kita, kemudian kita kembangkan ke dalam lingkungan kita, mudah-mudahan budaya positif tersebut juga akan berkembang di lingkungan kita. Dari peraturan kelas berubah menjadi keyakinan kelas, kemudian berubah menjadi budaya positif di lingkungan sekolah, kemudian berubah lagi budaya positif di lingkungan agak meluas lagi. Gitu ya Bapak Ibu ya. Oke, mudah-mudahan kegiatan kita sore ini bisa mencerahkan pemikiran kita semua, bisa menggugah wawasan kita semua untuk selalu melakukan hal-hal yang positif untuk anak-anak didik kita di lingkungan lembaga pendidikan kita masing-masing. Ibu Madaniyah di SDN Pramut, Ibu Aina, Ibu Zubaidah di SMP
Integrasi Asmiyah, kemudian adik-adik dari kelompok bermain Darul Aulad, kemudian kami, Ibu Deni, kemudian saya sendiri, dan ada Ibu Lisa dari SMPN 2 Piabong. Mudah-mudahan apa yang kita bicarakan, kita diskusikan pada hari ini bisa kita terapkan di sekolah kita masing-masing dan memberikan manfaat bagi kita semua dan bagi anak didik kita. Itu saja mungkin yang bisa saya ucapkan pada hari ini. Kira-kira tidak ada lagi ya Bu Madani ya, karena waktu sudah malam ya Bu Deni ya. Terima kasih yang sebesar-besarnya Bapak Ibu yang sudah mendukung kegiatan kami. Sebetulnya tujuan awal kami ini adalah mendukung kegiatan kami, tapi saya yakin ada sedikit, walaupun sedikit, yang Bapak Ibu terima yang bisa memperbaiki kualitas diri Bapak Ibu semua. Gitu ya Bapak Ibu ya. Terima kasih atas dukungannya. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita foto bersama lagi on kameranya Ibu Rahimah, Bapak Ibu Maria Ulfa, Bu Romi, Bu Yeti, tolong difoto ya. Iya. Kita hitung ini. Pak Bahrul, mana Pak Bahrul? Nampakkan mukanya. Pak Bahrul, mukanya. Kita segitiga restitusi lah. Iya. Segitiga restitusi. Saya ngikut. Segitiga. Belum Bu, Belum. Ayo, ambil posisi. Bu. Sudah Bapak Ibu, saya hitung ya. 1, 2, 3. Kita ulang Bapak Ibu ya, satu kali lagi. Segitiga restitusinya. Oke, sudah. 1, 2, 3. Oke, terima kasih semuanya. Terima kasih atas dukungannya. Semoga sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi Sama-sama Ibu Sumiati, Bu Deni, dan semua Ibu Kasih Madania. Selamat yang melahirkan. Lancar berkah. Ya, terima kasih Terima Ibu. kasih Bu Nisa, Bu Mufisa, Bu warahmatullahi Linda, wabarakatuh. Bu Desi, adik-adik dari KB Darul Aulad, Asmiyah. Terima kasih. Ya, izin live Ibu. Silakan.